Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Hatun Komasalinata dari kelompok 4B. Di video kali ini kami akan membawakan sebuah obrolan santai berupa podcast yang akan membahas isu strategis masalah kebangsaan yang saat ini kemungkinan eh, kita kita alami ya. Jadi em, isu yang kami angkat adalah isu tentang pinjol dan judol, di mana mungkin banyak dari kita ya memiliki pengalaman secara langsung dampak negatif lah dari isu ini dari keluarga terdekat atau mungkin kerabat kita langsung. Em, Mungkin perkenalan dulu ya dari kelompok 4B masing-masing personil. Jadi di sini dari Mbak Febianti berurut absen. Silakan Mbak. Halo semua, saya Febianti dari Syahputri dari unit kerja BP2JK Sumsel. Salam kenal. Oke, bisa lanjut Mas Giri. Oke, baik. Hai semua, perkenalkan nama saya Geri Kazama. Sekarang saya ditempatkan di Balai Wilayah Sungai, Bangka Belitung. Oke, bisa lanjut Mbak Hair. Hai semua, perkenalkan nama saya Hairah Laila Apriani. Sekarang saya ditempatkan di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Oke, lanjut Mas Herwan. Oh saya sudah ya. Oke, sorry. Terus Mas Herwan, silakan. Halo semua, saya Heran Saputra. Ini kerja saya saat ini yaitu BP2JK wilayah Jambi. Oke, sip Mas Herwan. Bisa lanjut Mas Nanda. Halo semua, salam kenal. Nama saya Hilarius Ananda Teo Pangestu, biasa dipanggil Nanda. Saya dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi. Oke, sip. Dan terakhir Mbak Hotna. Halo semua, perkenalkan nama saya Hotna Mareda Pasaribu. Saya ditempatkan di BPK Bangka Belitung. Terima kasih. Ya, semangat. Oke guys, sebelum memulai pembahasan dan maksudnya pemaparan pengalaman dan tanggapan masing-masing, mungkin lebih enak kita tonton dulu ya sekilas cuplikan penjelasan tentang isu ini, judul dan pinjol. Kalau saya screen ya. Pemerintah diharapkan segera menuntaskan persoalan judi online dan pinjaman online. Menurut pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio, praktik judi online dan pinjol saling berkaitan. Selain itu, kedua kegiatan haram ini juga telah menggerogoti masyarakat dan akan berdampak buruk jika tidak segera ditangani. Menurut Agus, jika seseorang sudah kecanduan judi online, maka ia akan berusaha mencari sumber dana cepat. Lantas hanya pinjaman daringlah yang dapat diakses cepat namun justru membuat orang terjebak dalam lingkaran kemalangan. Oke, sip. Jadi dari video tersebut mungkin udah lumayan kebayang ya isu ini betapa maraknya di masyarakat kita. Jadi kebetulan aku juga udah ngerasain guys gimana dampak negatif judol ini bagi individu masing-masing yang memainkan judol dan juga keluarga mereka. Jadi nggak hanya individu yang terdampak, tapi juga keluarga terdekat mereka. Jadi ceritanya itu waktu aku bekerja sebagai kontraktor di sebuah proyek, jadi judol dan pinjol ini bisa jadi dibilang masalah utama lah di sana itu. Jadi hampir semua kalangan pekerja dari level bawah sampai atas, dari pekerja harian, mekanik, supervisor hingga manajer itu tak lepas dari isu ini. Bahkan pekerja harian pun yang pendapatannya ya bisa dihitung jari lah. Maksudnya ya cukup untuk kehidupan hari-hari aja. Uang mereka itu malah dipakai mereka itu untuk main judol gitu loh. Bahkan mereka tuh sampai bisa berhutang di mana-mana untuk memenuhi hasrat mereka bermain judol ini. Contohnya mereka bisa ya
misal bekerja di suatu perusahaan, jadi dia meminta admin atau apa, ya admin perusahaan itu, jadi seakan-akan berhutang dulu di perusahaan tersebut. Atau bisa juga melalui pinjaman online yang memang akhir-akhir ini makin marak gitu. Dan parahnya lagi, isu dan kebiasaan buruk ini itu bisa nyebar loh dari satu pekerja ke pekerja lainnya. Jadi misalnya nih, satu orang eh, udah pernah main judol. Jadi dia ini ngajak ke pekerja lainnya untuk coba karena diiming-imingi kayak cerita misalnya pernah jackpot atau pernah untung banyak gitu ya sampai jutaan. Dan rekan lainnya ini jadinya tertarik dan akhirnya ya itu masuk dan mencoba juga bermain judol. Jadi kayak nyebar gitulah hitungannya. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi pada akhirnya ya bisa nyebar ke keseluruhan pekerja di sebuah proyek gitu. Dan dampak negatifnya ya bisa jadi hutang berhutang gitu-gitu. Dan juga keluarga yang harusnya dinafkahi jadinya tidak mendapatkan nafkah tersebut. Kalau itu yang aku rasain ya, yang terdekat dan dia udah pernah mengalami sebelumnya di kerjaan sebelumnya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang punya pengalaman serupa yang tidak dialami oleh keluarga atau kerabat terdekat gitu mungkin. Oke, dari pengalamannya Mas Hatwin ini kayaknya ada kesinambungan juga nih sama pengalaman punya aku. Tapi dari aku dengar tadi kelihatannya eh, judol ini nggak mesti selalu dari kalangan atas ataupun kalangan bawah, ya. Tapi kebanyakannya kayaknya sih dari kalangan menengah ke bawah ya. Jadi mereka ini udah bekerja gitu, uangnya harusnya untuk keluarga, untuk makan sehari-hari, tapi dipakainya diputar lagi ke judol. Nah itu nanti kita obrolin lah gimana bagusnya ya untuk solusinya nih. Untuk pengalaman aku pribadi ini deket banget nih, hitungannya udah kayak teman dekat gitu. Jadi gini, waktu itu aku kerja di salah satu kantor ya, aku punya teman nih. Ya itu kelihatannya dari luar tuh kayak biasa-biasa aja tuh. Tapi ternyata di setiap hari dia itu sering untuk slot gitu atau penjedol. Aku kira itu awalnya iseng gitu kan, iseng-iseng kayak ya coba-coba lah. Lupa ternyata setelah aku selidiki ternyata dia ini udah kayak rutinitas dia ya, entah itu pagi, siang, sore atau malam ataupun kalau lagi santai gitu buka handphone tuh dia slot itu judi gitu. Nah, ada tuh di suatu momen itu ketika itu kami lagi nongkrong gitu ya, bareng teman-teman dia lagi nyelot tuh. Tiba-tiba dia itu kayak kaget gitu atau gimana dia bilang, wah jackpot nih guys, 200 juta. Nah, shock kita semua tuh ada berapa orang di situ kaget semua nih. 200 juta loh, bukan uang yang sedikit tuh. Kami kira tuh kayak entah itu error atau gimana ya. Tapi itu memang uang 200 juta di akunnya itu. Nah, waktu itu aku langsung kayak bilang, udahlah stop. Eh, jangan di jangan dilanjutin lagi nih. Kayaknya udah peringatan baik nih dari Tuhan nih gitu ya untuk stop untuk judul nih. Walaupun uangnya itu haram ya. Tapi dia bilang, enggak nih, ini pun udah bisa 200 juta, kayaknya bisa nih 1 miliar nih. Nah, pemikirannya kayak gitu loh. Itulah yang mungkin pemikiran orang yang udah biasa main slot atau judi itu kayak gitu. Ujung-ujungnya dia main lagi tuh. Dari 200 juta tuh mulai turun sedikit sedikit turun tuh sampai 100 juta turun 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 terus ujung-ujung sisanya paling ya sekitar 1 sampai 2 jutaan gitu lah. Jadi aku lihat tuh kayak oh udah kelewatan banget nih dia, sebenarnya udah dikasih nih loh gede banget tuh uang dia awalnya 200 juta untuk beli mobil mungkin udah besar udah dapat satu ya kayaknya. Tapi karena dia nafsu ya, nafsu dia mau makin lebih gede lagi, ujung-ujungnya dia bukannya untung malah jadi buntung gitu loh. Nah, jadi menurut aku sih kayaknya untuk stop judol ini m- mau bilang ke orang yang sering judol ini kayaknya susah ya. Jadi waktu itu aku bilang sama dia, kayaknya waktu itu kamu dapat 200 juta itu entah itu settingan dari bandarnya ataupun mungkin memang dari aplikasinya yang error gitu. Nggak mungkin loh kalau kita dari judol itu bisa kaya ya, nggak mungkin. Nah, mungkin itulah kayaknya pengalaman aku yang punya teman yang udah kecanduannya udah luar biasa. Mau kita omongin kayak gimana pun dia nggak bakal gubris gitu. Itu sih teman-teman.
Terima kasih. Oke, terima kasih cerita sekilasnya, Mas. Tapi emang ya kalau udah terjadi judul itu emang eh, kayaknya struktur otaknya udah berubah atau gimana ya. Jadi kalau misalnya dia udah dapat 200 juta itu, dia tuh nggak akan puas sampai dapat lebih-lebih gitu ya pastinya. Iya, itu Jadinya ya itu bikin nafsunya itu jatuhnya ya makin membara jatuhnya. nafsunya membara, makin makin dapat jackpot makin membara dia gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang punya tanggapan atau respon dari statementnya Mas Gary? Ini aku boleh nanggepin. Ya, boleh, boleh. Silakan Mbak Febi. Di sini berarti kayaknya bukan di ekonomi menengah ke bawah, ekonomi yang rendah juga ya. Tapi kayaknya tuh emang habitnya yang buruk ya. Iya, eh Emang dia salah langkah. Jadi malah coba-coba ke judol. Menurut aku judol ini dalam masalah ini bisa diakibatin mungkin karena kurang meratanya ekonomi di Indonesia juga ya. Jadi nimbulin kecemburuan sosial. eh Akibat sosmed ini juga eh yang makin hari juga makin berkembang. Jadi misalkan contoh sehari-hari yang mudanya ini ngeliat banyak influencer yang pamer harta gitu kan, atau eh, pejabat yang sering mondar-mandir ke luar negeri. Itu juga buat kecemburuan sosial itu makin tinggi. Terus di era sekarang ini, yang dimana kita tahu semuanya makin mahal, em, jadi ngebuat tekanan ekonomi juga makin tinggi. Jadi mungkin mereka mikir judul itu sebagai pilihan yang tepat bagi mereka. Di sini sekarang juga eh, mau nikah kan makin mahal juga kan kalau mau nikah. Banyak yang mikirin gengsi lah, inilah, itulah. Terus ya judul dan pinjol inilah jadi makanan mereka. Tapi akhirnya malah jadi dampak buruk juga bagi mereka sendiri. Menurut aku masalah judol dan pinjol ini emang berkesinambungan ya. Jadi bisa dampaknya ke banyak hal. Menurut aku juga ini perlu tindakan yang lebih tegas lagi dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memberantas judol dan pinjol yang kian hari makin meresahkan dan mengancam kestabilan negara. Gitu aja sih dari aku. Oke, oke, siap. Kasih tanggapannya Mbak Febi. Iya sih, menurutku emang pinjol dan judol ini nggak bisa dipisahkan ya. Jadi salah satu efek negatif yang bisa nih efek negatif tadi apa dicantumin misalnya dengan adanya eh, kemudahan untuk meminjam online itu kan jadinya memudahkan juga para para pemain judol ini ya itu untuk menambah pinjaman lebih-lebih lagi gitu loh. Jadi mungkin menurut aku juga ya pemerintah bisa ambil peran untuk mengurangi judol. Mungkin sistem pinjolnya diperketat, syarat-syaratnya mungkin diperketat sehingga untuk peminjaman melalui online ini eh, lebih aman lah. Jadi tertujunya itu aman lah. Artinya kalau emang sudah ketahuan misalnya satu orang ini peminjamannya nggak normal misalnya selalu nunggak atau gimana itu bisa nanti disorot orang tersebut dibatasi pinjaman atau gimana. Oke, kita cari lagi. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain terkait isu pinjol judul ini. Cek, cek, cek. Izin sharing, izin sharing. Oke, siap, siap. Boleh mana, Mas Nanda? Silakan kalau ada pengalaman. Jadi, ya sharing ya. Ini pengalaman
pengalaman temanku. Jadi rasanya judul bukan cuman di kalangan orang yang udah kerja ya ternyata. Temanku dia kecanduan judul itu waktu kuliah malah. Jadi waktu dia kuliah sudah kecanduan judul. Awal-awal sih main judul itu pernah menang gitu, dapat uang tambahan lah lumayan katanya. Terus eh, hal-hal yang kayak gitu kan tanpa disadari kan itu strategi supaya orang-orang yang main judul itu makin tertarik dan makin kecanduan judul. Nah, dia udah pernah menang, terus akhirnya main lagi, tapi lama-lama kalah terus. Sudah tahu kalah juga masih dilanjut lagi judulnya. Terus makin ke sini makin habis uang. Karena mungkin pernah merasakan menang, jadi dia tuh tertarik lagi, pernah merasakan menang, pernah merasakan mendapat uang, jadi dicoba terus, main terus, berharap bisa menang lagi gitu. Setelah kekalahannya yang sangat banyak itu berharap bisa menang lagi. Tapi nyatanya ya malah kalah terus. Uang yang untuk kuliah, kiriman dari orang tua, yang harusnya buat uang kuliah, yang harusnya buat makan, itu malah dipakai buat judol. Laptop buat sarana kuliah juga dijual, dipakai uangnya buat judol. Terus setelah laptop dijual, akhirnya dia pinjam laptop kakaknya. Terus laptop kakaknya yang dipinjam digadai, uangnya buat judol lagi. Terus motor pun, motor pun akhirnya waktu itu dia jual buat judol lagi. Jadi karena hal-hal kayak gitu, karena judolnya itu dia sudah kecanduan judol itu, jadi kan kehidupannya sendiri terganggu, kuliahnya terganggu, hubungan dengan keluarga juga jadi terganggu, tidak baik karena keluarganya tahu sifatnya gimana, kelakuannya gimana, habit tidak baiknya gimana. Terus kesehatan pun juga akhirnya terganggu karena uang yang seharusnya dipakai buat makan tadi malah dipakai buat judol. Salah lagi. Jadi benar-benar kalau udah kecanduan judol sih benar-benar udah tidak sehat sih. Jadi mungkin sharing itu aja, Mas Hatwim. Thank Oke, you. oke, siap-siap. Ya, makasih sharingnya Mas Anda. Ya betul sih. Jadi kalau misalnya udah kecanduan judul, pastinya nggak secara ekonomi aja ya terdampak ya. Pasti hubungan antar keluarga. Kalau dia minjem sama teman juga pasti ya itu jadi putus silaturahimnya. Dan emang Betul, betul. akses judul itu kan ya itu. Selama kita bisa megang HP dan punya modal itu modal 10.000, 20.000 pun bisa terjangkit kita. Jadi nggak harus orang kerja ya betul. Jadi anak kuliahan, anak sekolah pun bisa sekarang. Oke. Dari ceritanya Mas Nanda, ada yang bisa nanggapi atau yang punya tanggapan teman-teman? Izin, aku mau nanggepin dari cerita Mas Anda tadi ya. Mungkin Yes. Silakan Mbak Rina. judi online itu emang sengaja didesain untuk membuat pemainnya kecanduan kayaknya. Awalnya mungkin dari case Mas Nanda ceritain itu, temannya menang karena itu strategi dari bandarnya itu. Memberi kesan bahwa mencari uang lewat judi itu mudah. Setelah itu pemain akan kecanduan walaupun kalah karena selalu mengingat rasa senang pada saat menang itu. Inilah jebakan psikologi yang membuat banyak orang terperangkap akan judi online itu. Dampaknya pun bukan hanya soal di uang. Dari case yang Mas Nanda ceritain tadi itu menunjukkan efek berlapis dari uang kuliah, laptop, motor habis untuk judol, kuliahnya terbengkalai, hubungan keluarga retak karena kebohongan dan hutang, hingga kesehatan mental dan fisiknya pun terganggu karena stres, depresi, dan uang makan yang habis untuk berjudi. Nyatanya tuh judol bukan masalah individu semata sih, tapi merupakan sudah merupakan masalah sosial. Jika satu orang kecanduan, keluarganya ikut menderita, lingkaran hutang menyebar, bahkan kriminalitas bisa muncul. Solusi yang apa yang bisa kita berikan sih untuk keluar dari lingkaran ini harusnya dilakukan dari banyak sisi. Eh, Kalau dari untuk korban sendiri, langkah utamanya mungkin bisa mencari bantuan profesional dengan konseling psikolog atau psikiater untuk mengatasi kecanduan judi online tersebut.
lalu memblokir akses ke judi online tersebut dengan bantuan keluarga terdekat atau kerabat terdekat. Mereka perlu memberi alternatif kegiatan positif juga. Dari cerita Mas Nanda tadi itu membuktikan bahwa judi online bukan sekedar mainan online, melainkan jebakan yang bisa menghancurkan hidup. Solusinya butuh kombinasi dukungan pribadi dan keluarga. Dan yang terpenting, jika ada yang ingin keluar dari lingkaran ini, mereka butuh tangan-tangan yang membantu, bukan hanya omelan atau hukuman. Ya, mungkin itu aja sih dari tanggapan aku, Mas Hatwin. Siap-siap. Terima kasih tanggapannya Mbak Hera. Mungkin kita bisa lanjut ya. Eh, Tanggapannya dari Mbak Hotna atau Mas Herwan, ada unek-unek yang mau disampaikan? Aku sih setuju ya, setuju banget malah sama Mbak Haira. Kalau udah sekali main judi online tuh nggak akan pernah bisa lepas. Ada aja keinginan untuk main lagi dan lagi. Kecanduannya itu udah kayak kecanduan narkoba, bahkan juga alkohol. Mungkin nggak akan menyerang kesehatan kayak yang dua tadi. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, kerusakannya itu hampir sama, mungkin lebih parah lagi daripada alkohol atau narkoba tadi. Contohnya tadi udah disebutkan sama teman-teman juga kan ya. Salah satunya tuh kesehatan mental. Orang yang main judi online tuh biasanya sering cemas dan depresi. Apalagi kalau misalnya uangnya tuh udah habis untuk judi. Terus kalau misalnya menang, uang menangnya itu dipakai lagi untuk judi, habis lagi. Pasti ada tuh kecemasannya, ada tuh juga depresinya. Nah, eh, bahkan sampai ada yang menutup diri dan putus kuliah, itu udah parah banget sih. Sampai mengganggu hubungan dengan keluarga, itu juga udah parah. Kesehatan pribadi terganggu, ekonominya terganggu, hubungan dengan kerabat juga terganggu. Tapi anehnya dari cerita teman-teman tadi, ternyata masih banyak loh orang yang main judi online. Padahal dampak negatifnya banyak kalau kita lihat satu-satu tadi. Kayaknya nggak cukup sih waktunya kalau kita jabarkan juga kan. Jadi menurutku juga pribadi sama dengan Mbak Haira tadi, bukan hanya dengan hukuman, tapi juga orang-orang terdekat juga punya peran penting untuk menyadarkan pelaku judi online ini. Mungkin itu Mbak Katwin, terima kasih. Sorry, Oke, oke. Mas Gak Hadwin. apa-apa. Aman, 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 aman. Siap, siap. Oke, makasih tanggapannya Mbak Hotna. Mungkin aku minta tolong ya, Herwan ya. Mas Herwan bisa kasih tanggapan lah secara keseluruhan dari pengalaman dan tanggapan-tanggapan tadi. Ada nggak yang bisa ditanggapi atau direspon dari Mr. Oli? Oke, tanggapan dari aku sih pas dengar cerita-cerita dari kawan-kawan yang lain itu membuat aku berpikir kok efek dari judul ini sampai sejauh itu. Mungkin karena orang yang mereka yang main-main mungkin awalnya cuma dari iseng-iseng main judi di online dengan mudah dijangkau seperti slot online itu tadi kan. Terus merasa menang dengan mudah, dapat hadiah yang besar itu merasa oh ini bisa dapat duit tambahan dengan mudah nih. Tapi bahwa berdasarkan cerita kawan tadi itu bahwa menang itu menjadi titik awal dari lingkaran kecanduan, bahwa harapan menang lagi itu realitanya malah kalah terus, bahkan harus rela meminjam duit pada pinjaman online, bahkan pinjaman online yang ilegal, atau bahkan menjual barang-barang dari keluarga yang buat hubungan yang rusak. Karena yang lebih mengerikan lagi dari kebiasaan ini menular. Satu orang yang main menceritakan tentang dia berhasil menang hadiah yang besar itu ke orang-orang lain. Akhirnya satu lingkungan itu ikut mencoba karena dari cerita satu orang itu di tempat kerja, kampus, atau bahkan tongkrongan membuat apa saja komunitas tadi yang itu produktif itu menjadi rusak perlahan karena satu kebiasaan itu judi online. Aku sendiri pun tidak pernah merasakan langsung, tapi hanya mendengar-dengar cerita dari yang lain itu membuat kita jadi pengingat bagi kita bahwa kita harus menjaga diri, menjaga pertemanan, menjaga pikiran bahwa tentang masa depan kita tuh masih harus baiklah ke depannya. Bahwa ini bukan soal uang, tapi juga soal mental, relasi dan kesempatan hidup yang lebih baik di masa depannya yang bisa hilang gara-gara kecanduan sesaat itu. Mungkin itu tanggapan dari saya sih, saya kembalikan. Oke, siap. Terima kasih Mas Herwan. Oke deh.
Semua dari kita mungkin udah nyampein lah ya tanggapan dan pengalaman masing-masing. Mungkin dari bincang-bincang tadi kita udah paham lah ya eh, bahaya sebahaya apalah judul bagi bangsa kita ya. Dari mulai individu, keluarga, masyarakat itu semuanya bisa kena dampaknya lah. Jadi baiknya kita sebagai ASN lah ya akan mulai sadar lah akan bahayanya isu ini. Dari individu kita masing-masing itu bisa peduli lah, mulai peduli dan mulai ingetin keluarga kita terdekat untuk jauhi judalan pinjol ini. Terus kalau dari pemerintah ya bisa mengkaji lagi lah sistem pinjol ini. Apakah bisa diperketat sistemnya? Dan pastinya juga situs-situs judul kita harap semuanya segera diberantas. Oke. Mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita hari ini. Semoga dengan podcast ini teman-teman yang menonton bisa makin sadar akan bahayanya judi dan pinjaman online bagi kehidupan berbangsa kita. Oke, Thank you.